Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari trading forex, mau tidak mau kita harus menguasai salah satu bidang technical analysis. Ya, itu sudah pasti. Pada video kali ini saya akan membantu Anda yang baru ingin belajar teknik BBMA atau sudah mulai belajar BBMA tapi belum mendapat arahan yang jelas. Jadi pada video ini durasinya agak sedikit panjang dari biasanya, karena biasanya saya hanya buat rekaman video rata-rata 5 menit atau maksimum 10 menit ya. Jadi video ini cocok bagi Anda yang ingin belajar teknik BBMA atau yang sudah belajar belum mendapatkan arahan yang terlalu jelas. Jadi walaupun tidak mungkin kita akan bisa belajar teknik BBMA dari satu video, tapi saya akan usahakan dengan satu video ini Anda bisa mendapatkan gambaran yang cukup terang, sehingga kekurangannya ataupun selanjutnya Anda hanya tinggal memperdalam saja. Oke, jadi karena dari beberapa video sebelumnya masih ada beberapa orang yang menanyakan tentang indikator, settingannya, maka di video ini kita akan mulai dari setting indikator, dan nanti kita akan langsung mempelajari bagaimana cara mendapatkan peluang dari indikator BBMA ini. Oke, langsung saja. Ini kita hapus dulu semua indikatornya supaya lebih jelas nanti. Indikator pertama yang perlu kita pasang adalah Bollinger Band. Ini settingannya semua default ya, tidak ada yang dirubah. Selesai. Ini di tampilannya. Kemudian yang berikutnya moving average, karena indikator BBMA ini hanya terdiri dari dua buah indikator ya, Bollinger Band dan moving average ya. Moving average-nya di sini ada beberapa. Yang pertama kita buat moving average periode 50, metodenya eksponensial, aplikasi close ya. Warna terserah selera masing-masing. Kalau saya biasanya pakai warna aqua ya, kalau untuk EMA 50. Selesai. Ini dia yang warna aqua. Jadi di sini sudah ada dua indikator, Bollinger Band, dan Bollinger Band itu yang ini ya, yang mempunyai 3 garis, low BB, mid BB, dan top BB. Kemudian ini EMA 50 yang baru kita pasang. Kemudian selanjutnya tambahkan moving average juga. Sekarang periodenya 5. Kemudian metodenya ini kita ubah menjadi berat linear. Aplikasi high, warnanya terserah. Di sini coba kita buat yang ini dulu. Pixelnya dikecilin biar lebih besar yang tadi, dua indikator pertama, karena itu lebih indikator utamanya ya. Jadi di sini kita buat mungkin 3 pixel. Selesai. Kemudian tambahkan lagi moving average juga. Periodenya kita ganti jadi 10. Tetap berat linear, aplikasi tetap high. Warna juga sama juga boleh, berbeda juga boleh, terserah. Ini namanya MA high, MA 5 dan 10 high ya. Kemudian tambahkan lagi moving average periode 5, berat linear, ini kita ubah jadi low. Warnanya
mungkin warna ini ya, kuning. Kemudian tambah lagi satu lagi, moving average periode 10, berat linear low, selesai. Jadi indikator BBMA yang original itu cuma terdiri dari ini saja ya. Coba kita pertebal dulu Bollinger Bandnya, ini kasih 4 pixel. Oke, untuk warna tidak ada pengaturan yang fix, itu terserah mana yang enak dipandang oleh mata masing-masing ya. Oke, jadi di sini indikator sudah terpasang. Ada 6 buah indikator Bollinger Band dan 5 buah moving average ya. Oke, jadi sekarang bagaimana caranya menggunakannya ya. Ini sebenarnya banyak materi pembelajaran yang bisa dipelajari di sini dalam struktur BBMA, mulai dari ekstrim, TPW, MHV, CSAK, reentry CSAK, momentum, reentry momentum, banyak ya. Itu namanya signal dan setup. Dalam video ini kita langsung menyederhanakannya untuk bagaimana mencari peluangnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari lebih dalam dari awal sekali, bisa dicari referensi yang lain yang membahas signal dan setup tadi. Kemudian yang membahas BBMA dari awal, atau solusinya bisa juga Anda bisa masuk ke langganan kami di BBMA Basic atau BBMA Advance ya. Itu nanti materi-materinya lebih padat ya, membahas ekstrim, membahas MHV, membahas CSAK gitu ya. Oke, jadi sekarang cara mencari peluangnya ya. Yang paling mudah, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa tempat untuk entry dalam BBMA itu ada 3 ya, dan 2 di antara 3 akan kita bahas di sini di video ini ya. Coba ini langsung kita cari peluangnya. Ini di SAW USD ya, time frame H4. Coba kita cari. Oke, ini dulu peluangnya. Kalau ada penembusan dari atas ke bawah, menembus mid BB, ini contohnya candle ini dalam BBMA dinamakan CSAK ya. CSAK itu singkatan dari candlestick arah kukuh ya, atau bisa kita anggap juga power candle, kira-kira seperti itu ya. Candle yang punya power, yang mengubah arah tren di time frame tersebut. Yang tadinya dia berada di atas mid BB, sekarang dia berpindah ke bawah. Ini disebut candle CSAK. Ini bukan tempat entry. Ini adalah signal bahwa setelah ini akan ada peluang entry ya. Karena ini adalah arah ke bawah, CSAK sell, maka yang kita tunggu adalah harga ini naik ke MA high. Jadi fungsi MA high adalah tempat entry sell. Tapi setelah ada dulu signalnya ya. Signalnya boleh CSAK seperti ini. Kemudian kita tunggu harga ini naik ke MA high. Ini MA high ya. Disinilah kita entry sell. Oke. Jadi sesederhana itu. Ini signalnya CSAK namanya. Candle menembus dari atas ke bawah, itu disebut CSAK sell. Kalau dia menembus dari bawah ke atas, itu namanya CSAK buy. Jadi kebalikannya saja, kalau dia menembusnya ke atas, CSAK buy, maka kita tunggu di MA low untuk buy. Karena di sini dia menembusnya ke bawah, maka kita tunggu di MA high untuk sell. Jadi entry-nya di sini. Oke. Jadi ini kita ubah warnanya. Inilah salah satu signal dari BBMA. Warna kuning ini candlestick arah kukuh ya, CSAK sell. Kemudian harga ini terus berjalan dan akhirnya menembus ya. Ini menembus low BB. Katakanlah ini karena posisinya masih datar, ini masih naik lagi, dan ini tembus lagi dengan tegas
ya. Ini berarti ada candle momentum. Atau di sini pun kita sudah bisa anggap ini momentum karena dia close-nya di setiap candle yang close di bawah, di luar BB, dalam hal ini kalau ke bawah dia low BB, ini disebut candle momentum, ya. Ini juga termasuk signal. Jadi signal dalam BBMA ada 3, 2 diantaranya adalah CSAK dan CSM. CSM ini candlestick momentum, ya. Kalau ini kita anggap candlestick momentum karena dia close-nya di luar, maka setelah itu akan ada peluang lagi yang namanya re-entry momentum. Karena dia ke bawah, maka kita menunggu re-entry sell di EMA high, ya. Di sini ubah warnanya. Oke. Jadi yang kuning ini adalah signalnya, yang warna apa namanya nih, agak coklat muda ini namanya setupnya, setup re-entry. Signal CSAK, setupnya re-entry. Signal momentum, signalnya re-entry momentum, ya. Kemudian harga ini turun lagi, momentum lagi, ya. Ini momentum. Maka berikutnya adalah peluangnya di re-entry momentum juga. Di sini, ya. Di EMA high. Oke, jadi ini namanya re-entry CSAK, terjadi setelah adanya CSAK. Ini namanya re-entry momentum, terjadi setelah ada momentum. Ini namanya re-entry momentum, terjadi setelah ada momentum, ya. Gampang kan? Jadi seperti itu. Jadi 2 dari 3 entry BBMA sudah Anda pelajari di sini. Yang pertama, yang satu lagi adalah entry MHV. Itu nanti agak sedikit rumit menjelaskannya, ya. Jadi ini yang jelas, CSAK dan momentum. Oke, selanjutnya dari materi BBMA basic yang perlu dipelajari adalah memvalidkan ini, ya, memvalidkan re-entry ini. Disinilah peranan dari multi time frame. Jadi setelah harga ini ada CSAK, kemudian naik re-entry, di area re-entry inilah kita perlu mengkonfirmasi secara multi time frame, ya. Misalnya ini kan H4 re-entry-nya. Nanti di H1 kita cek apakah ada ekstrim di top BB misalnya. Di M15-nya juga demikian. Jadi fungsi multi time frame itu di sini untuk memvalidkan re-entry ini, ya. Itulah secara garis besar cara kerja dari teknik BBMA, ya. Mungkin dari video yang beberapa menit ini Anda sudah bisa mendapat sedikit gambaran tentang analisa teknikal BBMA, ya. Jadi inilah sebenarnya cara analisa BBMA. Yang rumit itu adalah mengkonfirmasi ini. Sebenarnya bukan rumit, itu tergantung kesabaran saja, ya. Kalau kita sabar menunggunya, kita akan lihat dengan pasti di time frame H1 misalnya akan terjadi ekstrim. Berarti kita semakin yakin ini akan valid re-entry-nya, ya. Jadi video yang singkat ini semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin mempelajari teknik BBMA. Seperti inilah cara kerjanya. Ada yang namanya signal dan setup. Signal itu terdiri dari ekstrim, TPW, CSAK, momentum. Kemudian tempat entry-nya namanya re-entry setelah CSAK atau re-entry setelah momentum. Jadi inilah peluang-peluangnya, ya. Peluang ini datang setelah sebelumnya ada signalnya CSAK, momentum. Re-entry CSAK peluangnya, re-entry momentum peluangnya. Oke, Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang teknik BBMA, karena apapun itu seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari trading forex, mau tidak mau kita harus menguasai salah satu jenis analisa teknikal, ya. Dan
Teknik BBMA adalah salah satu analisa teknikal yang menurut saya sangat layak untuk dipelajari karena tingkat akurasinya yang bagus ya. Tergantung dari masing-masing dari kita, tingkat kesabaran masing-masing dalam menunggu ya. Kalau secara teori, secara ilmu, semuanya di BBMA sangat clear ya. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua.